sedikit lagi akan habis bulan yang mulia ini, dan akan tiba bulan selanjutnya. Yang ini merupakan kesedihan bagi orang-orang beriman, akan berpisah dengan bulan yang mulia, berpisah dengan kesempatan yang tidak akan datang kecuali setahun lagi, yang mudah-mudahan kita berharap Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur kita, sehingga keluarlah kita jadi orang yang terbaik. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik adalah yang panjang umurnya dan baik pula amal ibadahnya. Maka oleh karena itu para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan dalam silsilatul ahadits sahihah dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahsana fima baqi lam yu'khadh bima madha." Barang siapa yang memperbaiki ibadahnya di sisa kehidupannya, maka Allah tabaraka wa taala tidak akan menyiksa kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Wa man asaa fima baqi ukhidha bima madha wa bima baqi. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang buruk di sisa kehidupannya, di akhir-akhir hayatnya, maka Allah tabaraka wa taala akan siksa dia dengan kesalahan-kesalahan yang telah lalu dan kesalahan-kesalahannya yang akan datang. Ada beberapa hari lagi di bulan yang mulia ini tersisa bagi kita untuk berpuasa, dan ada beberapa malam lagi tersisa bagi kita untuk beribadah, memaksimalkan malamnya untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadisnya, "Fala yaghlibannakum," jangan sampai kalian terkalahkan pada sisa 7 yang akan datang dari bulan Ramadan tersebut, dan jangan sampai terlewatkan pada malam yang ke-27 Ramadan, karena itulah malam yang paling diharapkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam itu Lailatul Qadar, yang kalau kita beribadah, ibadah di malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat hadis yang tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Man ahsana fima baqi," siapa yang bagus sisa umurnya, demikian juga bagus di sisa Ramadan ini yang sedikit lagi, tidak lama akan habis. Dan yang orang Arab katakan bahwasanya kullu atin qarib, semua yang datang itu pasti dekat, dan tentu tidak akan lama lagi akan habis sisa dari Ramadan ini. Maka perbaguslah kualitas ibadah kita di akhir-akhir Ramadan ini, yang mana kita berharap sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Amalan itu bergantung pada penutupnya. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam rahimahullah taala, Syekhul Islam mengatakan, "Laisatil ibratu bi naqsil bidayat." Bukan yang menjadi ukuran kurang di awal. Wa innamal ibratu bi kamalin nihayat. Tetapi yang menjadi ukuran adalah sempurna di ujungnya. Kalau malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam ke-20 masih kurang maksimal kita ibadah, jangan sampai tidak maksimal di 10 terakhir ini. Kalau sudah 5 malam berlalu, 25 sudah kurang maksimal juga, jangan sampai tidak maksimal pada sisa yang 5 ini yang sedikit lagi. Yang penting lagi nanti pada malam 27 tersebut kita berharap Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, dengan melaksanakan puasa Ramadan, dengan melaksanakan salatul tarawih, dengan melaksanakan qiyam salat di malam qadar tersebut, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi Allah Azza wa Jalla akan menjadikan kita berbuka. Yang dahulu para ulama ussalaf rahmatullahi alaihim, ada beberapa hal yang diingatkan. Yang pertama, iringi dan akhiri amalan-amalan soleh itu dengan memperbanyak istighfar. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala menulis surat ketika di ujung Ramadan, akhiri dengan perbanyak istighfar. Karena banyak sekali ibadah-ibadah yang diiringi dengan istighfar. Selepas salat fardu kita beristighfar, selepas berhaji istighfar. Kemudian diperintahkan juga selepas kita menunaikan ibadah puasa ini perbanyak istighfar. Rasulullah SAW di akhir hayatnya diperintahkan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka dengan sebab itu begitu turun surat tersebut, Nabi SAW perbanyak ketika ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ini yang pertama. Yang kedua, dahulu para ulama ussalaf ketika sudah habis Ramadan, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan ke depan dia berdoa bagaimana Ramadannya diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Karena itulah sifat orang-orang yang soleh. Ketika mereka sudah beribadah kepada Allah, masih khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Sebagaimana disebutkan Luhaib rahimahullahu ta'ala, ketika dia membaca ayat wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah, mereka berdua setelah selesai berdoa kepada Allah, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Beliau menangis mengatakan, Khalilur Rahman, kekasih Allah, tarfa'u qawaida baitir Rahman, Engkau meninggikan pondasi Ka'bah, tetapi engkau khawatir tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Allah yang perintahkan dia meninggikan bangunan Ka'bah, masih khawatir tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka demikian pula amalan-amalan yang saleh, yang sudah ikhlas karena Allah, kita khawatir jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Lah, bagaimana kalau amalan kita di atas bid'ah? Apa yang kita harapkan mau diterima oleh Allah Tabaraka wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, tahajud kita, qiyamul lail kita, zikir kita, tilawah Quran kita, sedekah kita, dan seluruh yang lainnya. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa tadarru'ana waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ij'alna mimman shama رمضان إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا وجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والكورونا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.